warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Birena Pandi dari Prodi 1B STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita bagian internal dan eksternal. Pada bagian internal terdapat tuba falopi, berfungsi sebagai saluran kecil yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Fungsi uterin, fundus atau bagian atas rahim, yaitu untuk menyeimbangkan hormon selama kehamilan, melindungi janin, terhubung saluran tuba. Uterus atau rahim, organ berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Rahim terbagi menjadi dua bagian, yaitu serviks dan korpus. Fungsi fibrae untuk menangkap sel telur tersebut dan mendorongnya ke tuba falopi. Fungsi ovarium, kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi ligamen ovarium adalah menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Fungsi endometrium adalah menyediakan lingkungan yang optimal untuk implantasi blastokista sekitar 1 seminggu setelah pembuahan. Fungsi miometrium mengembangkan selama kehamilan, berkontraksi untuk mendorong bayi keluar, komponen penting dalam proses kontraksi rahim, yang esensial untuk menstruasi dan persalinan. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Fungsi perimetrium, lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung rahim. Fungsi serviks berfungsi sebagai barir fisik untuk rahim atau yang disebut juga uterus, yang akan mencegah terjadinya aborsi akibat infeksi dengan cara mengisolasi janin dari lingkungan eksternal. Vagina, saluran berotot yang berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan melahirkan bayi. Vagina dilapisi selaput lendir untuk menjaga kelembapannya. Selanjutnya, ada bagian eksternal pada sistem reproduksi wanita, yaitu mons pubis, berfungsi sebagai bantalan selama hubungan seksual, mengeluarkan feromon untuk meningkatkan hasrat seksual, melindungi persimpangan tulang kemaluan. Fungsi prepus atau kulup adalah menutupi kepala penis. Fungsi klitoris adalah untuk memberikan kepuasan seksual pada wanita. Fungsi uretra adalah untuk mengeluarkan urin dari tubuh dan mencegah cairan urin dan sperma mengalir kembali ke kandung kemih. Labia mayora atau bibir besar memiliki fungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar, seperti klitoris, lubang kemih, dan lubang vagina. Melindungi dari infeksi, melindungi dari tekanan mekanis dan gesekan, melindungi dari zat asing. Labia minora atau bibir vagina kecil berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra atau yang disebut juga saluran pembawa urin keluar tubuh. Itu melindungi dari iritasi, kekeringan, dan infeksi, memproduksi minyak yang melembabkan dan melumasi area vagina, membantu menyebarkan pelumasan yang dihasilkan oleh kelenjar di bagian vagina selama rangsangan seksual. Vagina berfungsi untuk menstruasi, pertahanan imun, reproduksi, dan seksual. Vestibul atau ruangan depan telinga berfungsi untuk mendeteksi gerakan dan mempercepat tubuh, serta membantu menjaga keseimbangan. Celah pudenta atau celah venus berfungsi untuk melindungi struktur vulva yang lebih halus. Perineum berfungsi untuk menopang organ internal, membantu buang air kecil dan buang air besar, membantu berhubungan seksual, menjaga integritas. Panggul membantu persalinan. Anus berfungsi untuk jalan keluar tinja, mengatur buang air besar, melumasi saluran, pertahanan tubuh, membedakan jenis zat. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria bagian internal dan eksternal.
Vas deferens atau saluran sperma berfungsi untuk mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Ureter berfungsi adalah menyaring darah dan menghasilkan urin sebagai produk limbah. Fungsi kandung kemih pada reproduksi pria adalah sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Fungsi ampula, vas deferens, adalah sebagai tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi yang melebabkan sperma. Fungsi vesikula seminalis adalah menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani dan membantu kelangsungan hidup sperma. Fungsi prostat adalah menghasilkan cairan yang bersama dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lain, membentuk air mani. Kelenjar Cowper fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Fungsi uretra pria adalah untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani. Jaringan erektil berfungsi untuk membuat penis ereksi, yaitu kondisi ketika penis membesar dan mengeras. Epididymis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi untuk menyimpan sperma sebelum ejakulasi, mematangkan sperma, membawa sperma dari testis, berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Testis memiliki fungsi utama untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta menghasilkan hormon seksual, terutama testosteron. Fungsi glans penis yaitu saluran keluar urin dari air mani, organ sensorik, memudahkan penetrasi, mencegah cedera. Sekian penjelasan sistem reproduksi pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.